Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Karmelasari dengan NIM 25011103314. Di sini saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, saya di sini akan membuat video terkait dengan rangkuman materi selama 1 semester pada mata kuliah Literasi Digital Ruang Sikukluang 3. Baiklah, yang pertama ada membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley. Mendeley adalah aplikasi untuk mengatur referensi dan membuat citasi otomatis saat menulis karya ilmiah. Poin materinya di sini ada yang pertama, Mendeley dapat menyimpan artikel, buku, jurnal, dan file PDF dalam satu tempat. Yang kedua, memudahkan membuat citation langsung di Microsoft Word melalui Mendeley City. Yang ketiga, daftar pustaka bisa muncul otomatis dan mengikuti gaya penulis. Yang keempat, ada mengurangi resiko salah penulis sumber dan membantu menghindari plagiarisme. Yang kelima, sinkron dengan iCloud sehingga data referensi aman. Selain itu, manfaat dari Mendeley adalah lebih praktis, cepat, rapi, mendukung standar akademik. Baiklah, yang kedua ada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini, UU ITE adalah dasar hukum yang mengatur aktivitas digital dan transaksi elektronik di Indonesia. Poin materinya yaitu yang pertama ada mengatur informasi elektronik, dokumen digital, dan tanda tangan elektronik. Yang kedua, melindungi pengguna dari pencemaran nama baik, hoaks, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, melarang penyalahgunaan data pribadi, peretasan, dan tindakan ilegal lainnya. Lalu yang keempat, menjadi pedoman hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Yang kelima, mengatur hak dan kewajiban pelaku transaksi elektronik. Di sini, manfaatnya untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada Turnitin dan Mendeley. Keduanya digunakan dalam proses akademik tetapi dengan fungsi yang berbeda. Fungsi Turnitin yaitu untuk mengecek persentase kesamaan tulisan, menentukan apakah tulisan berisiko plagiarisme atau tidak, lalu sumber-sumber kemiripan ditampilkan dalam laporan. Lalu fungsi Mendeley yaitu untuk mengatur referensi dan membuat citasi otomatis untuk membantu pengelolaan daftar pustaka agar rapi. Hubungan keduanya, Mendeley menghindari kesalahan citasi, Turnitin memastikan keseluruhan tulisan tidak menjiplak. Lalu, dua alat ini saling melengkapi dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat ada Google Scholar. Google Scholar adalah mesin pencari untuk sumber akademis. Poin materinya di sini, yang pertama digunakan untuk mencari jurnal, skripsi, buku ilmiah, dan proceeding. Yang kedua, sumber biasanya kredibel karena berasal dari penerbit akademik. Yang ketiga, penyediaan citasi otomatis yang bisa dikopi langsung. Yang keempat, bisa membuat library untuk menyimpan artikel yang ditemukan. Yang kelima, memudahkan menemukan artikel berdasarkan kata kunci spesifik. Manfaatnya yaitu untuk mudah digunakan, gratis, dan sangat membantu riset akademik. Yang kelima ada kolaborasi online dengan Google Application. Google menyediakan berbagai aplikasi yang mendukung kerja kelompok secara online. Poin materinya di sini ada yang pertama Google Dokumen untuk menulis dokumen bersama, komentar, dan revisi real time. Yang kedua ada Google Slide untuk membuat presentasi dengan edit bersama. Yang ketiga ada Google Sheets untuk mengelola data, tabel, dan perhitungan secara tim. Yang keempat ada Google Drive untuk menyimpan file secara online dengan akses yang mudah. Yang kelima ada Google Form untuk mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner. Keunggulannya yaitu bisa digunakan lewat HP atau laptop, ada juga riwayat perubahan tersimpan secara otomatis. Lalu untuk mendukung kerja jarak jauh dan pembagian tugas yang lebih rapi. Yang keenam ada merancang dan menyusun presentasi yang baik dan benar. Presentasi yang baik tidak hanya enak dilihat, tetapi juga mudah untuk dipahami. Struktur presentasi yang baik yaitu yang pertama ada pembukaan, isinya ada judul, tujuan, dan latar belakang. Yang kedua ada isi, yang berisi poin-poin utama, data penting, visual pendukung. Yang ketiga ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Prinsip desain,
Gunakan font sederhana dan ukuran yang mudah dibaca. Hindari terlalu banyak teks, pakai poin yang singkat. Lalu, gunakan warna yang serasi dan tidak terlalu ramai. Tambahkan gambar, ikon, atau grafik untuk memperjelas isi. Teknik penyampaian yang baik yaitu jelaskan poin dengan bahasa yang mudah. Fokus pada inti, bukan membaca teks di slide. Latihan sebelum presentasi. Yang ketujuh, membuat kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data dari responden. Langkah membuat kuesioner yang pertama yaitu menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan variabel dan indikator. Yang ketiga, menyusun pertanyaan berdasarkan indikator. Yang keempat, membagi pertanyaan menjadi pertanyaan tertutup atau skala Likert pilihan ganda. Yang kedua, pertanyaan terbuka atau jawaban bebas. Yang ketiga, menyusun urutan pertanyaan dari yang mudah ke yang sulit menggunakan Google Form untuk distribusi online. Ciri kuesioner yang baik yaitu bahasanya jelas, tidak membingungkan, tidak menggiring jawaban, lalu relevan dengan topik, jumlah pertanyaan cukup, dan tidak berlebihan. Yang kedelapan ada literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital literasi adalah kemampuan menggunakan teknologi secara benar, kritis, dan bertanggung jawab. Contoh penerapannya yaitu mencari informasi dari sumber yang terpercaya, mengecek kebenaran berita untuk menghindari hoaks, mengelola keamanan digital, password, OTP, dan privasi. Lalu menggunakan aplikasi untuk belajar dan bekerja, mengatur jejak digital agar tetap positif. Selanjutnya, menggunakan media sosial dengan etika dan sopan. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keamanan data, memudahkan komunikasi dan pekerjaan, lalu membangun kehidupan digital yang sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.